Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desta Yonaratna dari kelas 2A1 Ilmu Hukum dengan NPM 2012000036. Hari ini saya akan membagikan pendapat saya tentang bagaimana kondisi di Indonesia saat ini. Apakah HAM sudah sesuai dengan penerapan asas kesamaan atau equality before the law dari analisa berdasarkan fakta-fakta yang ada, dan apa saja contohnya. Di dalam Piagam Magna Carta pada tahun 1215 yang berisi tentang penghilangan hak absolutisme raja yang menginspirasi lahirnya Bill of Rights di Inggris pada tahun 1689 bahwa manusia sama di muka bumi atau equality before the law. Di dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pengertian dari asas equality before the law adalah kesamaan di hadapan hukum, yang artinya bahwa setiap warga negara harus diperlakukan secara adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Lalu bagaimana dengan kondisi di Indonesia saat ini? Apakah sudah sesuai dengan penerapan asas kesamaan equality before the law? Menurut saya, di Indonesia sendiri belum bisa sepenuhnya menerapkan asas kesamaan. Karena apa? Seperti yang kita ketahui bahwa hukum di negara ini masih lemah terhadap orang-orang yang memiliki kekuasaan, baik itu kekuasaan politik ataupun uang. Seakan-akan mereka lupa bahwa ada keadilan yang harus ditegakkan dan ada hak-hak manusia lain yang sepatutnya mendapatkan perlindungan dari hukum. Tidak sedikit masyarakat yang mengurungkan niatnya untuk mengungkapkan atau melaporkan masalahnya kepada para penegak hukum, dikarenakan mereka takut tidak mendapatkan bantuan, dan mereka juga takut jika para penegak hukum itu lebih membela orang yang memiliki banyak uang. Rumor tentang hukum yang tumpul ke atas tapi tajam ke bawah sudah menyebar luas di kalangan masyarakat, membuat mereka semakin sulit untuk mempercayai dan bahkan mempertanyakan masih adakah keadilan yang sama di hadapan hukum. Terlebih lagi bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar jasa seorang pengacara. Bagaimanakah cara melindungi hak-hak yang seharusnya menjadi milik mereka? Apakah harus dibiarkan begitu saja? Contoh kasus yang sering terjadi di Indonesia adalah kasus korupsi. Padahal kasus korupsi bukanlah kasus yang ringan, tetapi para pelaku korupsi mendapatkan hukuman dan denda yang ringan. Hasil pemantauan LSM Anti Korupsi Indonesia Corruption Watch atau ICW pada tahun 2019, rata-rata vonis terhadap para pelaku korupsi masih tergolong ringan, yaitu 2 tahun 7 bulan penjara. Untuk para koruptor yang mendapatkan hukuman berat hanya beberapa orang saja, bahkan ada juga yang divonis bebas atau lepas. Indonesia Corruption Watch menilai bahwa masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia akan suram bila melihat ringannya vonis yang dijatuhkan kepada para terdakwa kasus korupsi. Sedangkan untuk orang-orang yang tidak memiliki kekuatan dari segi politik, uang, dan lain sebagainya, hukum benar-benar berlaku sangat kejam hingga mengesampingkan hati nurani dan meninggalkan prinsip kemanusiaan. Sebuah kasus kecil atau sepele yang seharusnya bisa diselesaikan dengan jalan kekeluargaan harus ditempuh dengan jalur hukum dan diproses sedemikian rupa dengan alasan menciptakan keadilan agar si pelaku jera dan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya. Sebagai contoh kasus-kasus di bawah ini, yang pertama, Opulindu, nenek berusia 92 tahun asal Sumatera Utara yang menebang pohon durian dan divonis hukuman penjara selama 1 bulan 14 hari. Yang kedua, Nenek Asyani asal Situbondo yang mengambil 2 batang kayu jati milik perhutani dan divonis hukuman penjara selama 1 tahun.
Yang ketiga, Nenek Minah asal Banyumas yang mengambil 3 buah kakao milik sebuah perusahaan dan divonis hukuman 1 bulan penjara. Dan mungkin masih banyak lagi kasus serupa di luar sana namun tidak diliput oleh media. Itulah sedikit pendapat saya tentang penerapan asas kesamaan atau equality before the law di Indonesia. Semoga dengan banyaknya pakar hukum saat ini membuat penerapan asas kesamaan hak asasi manusia bisa menjadi lebih baik lagi agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.